Pemirsa kelas 6, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, tepatnya di bulan Agustus, kita menyambut hari yang paling spesial untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Sesuai tema 2, rukun dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Tentunya kalian masih ingat ya, di subtema 1, rukun dalam perbedaan, ada detik-detik proklamasi. Coba kita lihat gambar yang ada di samping misal saya ini. Pasti kalian tahu dong, tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Presiden pertama di Indonesia, Insinyur Soekarno. Nah, hari ini misal saya mau ngajak kalian semua untuk bernyanyi bersama-sama Hari Merdeka. Oke, everybody stand up please and let's sing together Hari Merdeka. Are you ready? Come on. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Wah, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dikumandangkan, harusnya bangsa Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun ternyata bangsa Indonesia harus tetap terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan Belanda pada masa itu. Kedatangan Belanda disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam perlawanan di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh tentara sekutu, yaitu Inggris. Pertempuran perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain ada pertempuran Surabaya, ada pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda kedua. Untuk itu, misal saya akan jelaskan melalui slide yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertempuran Surabaya dipimpin oleh tentara sekutu Brigadir Jenderal Malabi. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan membuat Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Peristiwa pertempuran di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir hingga tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Tokoh pertempuran Ambarawa, Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, M. Sarbini, dan Brigadir Beto. Pertempuran Medan Area berawal dari kedatangan pasukan sekutu pada 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Kelly. Bandung Lautan Api adalah salah satu bentuk perlawanan Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 1946, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka dan menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Tujuan utama agresi militer Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan memiliki sumber daya alam terutama minyak. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap Indonesia. Agresi militer Belanda kedua terjadi pada 19 Desember 1948. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati. Perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Renville.
Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Rompuyun dimulai pada tanggal 14 April 1949. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa dibutuhkan kerjasama, persatuan, dan taktik supaya bisa menang. Nah, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, pengen tahu hewan apa saja yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Mari sama-sama Elsa ajak kalian untuk kembali saksikan slide yang berikut ini. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa menggunakan pantulan bunyi. Belalang menyesuaikan diri dengan kamuflase, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah kulit sesuai dengan kondisi lingkungan. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa. Cicak memiliki perekat pada telapak kaki sehingga memudahkannya merayap di dinding. Dan cicak mempunyai kemampuan memutuskan ekor yang disebut autotomi. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Kerang giling memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, hewan ini akan menggulungkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan memangsanya. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Unta memiliki punduk yang berisi cadangan lemak. Terdapat rambut pada kelopak mata, telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh dan memiliki duri-duri yang beracun untuk perlindungan diri. Bebek memiliki paruh yang agak panjang untuk mencari makan di lumpur, memiliki kaki berselaput untuk berenang, dan memiliki bulu berlapis lilin yang berfungsi agar tidak basah saat berenang. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Bisa saya berharap kalian bisa paham dan mengerti, dan kalian selalu menjadi murid-murid yang hebat dan pintar. Oke, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Stay at home, stay healthy, and don't forget like and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.